Dan bagi sebagian orang kalau disebut kata sufi, bid'ah, dol, mudil, mubtadi', wa hakadha. As-sufi haula auliya Allah. Para sufi itu para wali Allah. Hati-hati berbicara dengan mereka. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah, punya level keimanan yang jauh berbeda dengan kita. Makanya sering banyak orang salah paham. Kalau dijelaskan sama ahlinya, gak muskil sebetulnya Pak. Ungkapan-ungkapan mereka, syatohat bisa ditakwil, bisa diberikan pemaknaan yang lurus. Kalau yang ngomong ahlinya, kalau yang ngomong orang luar itu beda cerita. Kafir, zindiq, mubtadi, dan seterusnya. Semakin jelas perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i, di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa fi awwalin nahar lam ya'ti alaihi dhuhru illa wajadtahu ahmaq." Tidaklah ada seorang laki-laki di pagi hari belajar menjadi sufi, ya kalau di awal pagi hari dia belajar menjadi sufi, maka belum datang zuhur, yaitu belum sampai zuhur, maka kau akan dapati dia menjadi orang yang pandir. Kau akan dapati dia menjadi orang yang pandir. Kenapa? Kalau kita bicara tentang sufiyah yang ekstrim, ya, kita tidak bicara tentang sufi yang berarti zuhud, ya, jangan sampai dicampur adukan, ya. Kita jelaskan ada sufiyah yang bermakna zuhud, maka ini istilah dan dinisbahkan kepada orang-orang yang saleh, salafus saleh, dikatakan mereka orang zuhud, maksudnya dikatakan mereka orang sufiyah, maksudnya mereka orang zuhud. Tapi kita tidak bicara tentang itu. Kita bicara tentang sekelompok orang sufi yang mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Mereka punya metode pendalilan tersendiri, dan akhirnya mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh, yang ekstrim, yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kita menyebutkan model-model penyimpangan mereka, saya ingin menyampaikan perkataan dari Abul Mudzaffar As-Sam'ani, Abul Mudzaffar As-Sam'ani Asy-Syafi'i, salah seorang besar di mazhab Syafi'i, ketika dia menjelaskan tentang perbedaan antara manhaj Ahlus Sunnah dengan manhaj selain Ahlus Sunnah, firqah-firqah yang lainnya. Dia berkata, "Wa amma sa'irul firaq fa talabud dina la bi tariqihi." Adapun seluruh firqah-firqah yang ada, mereka mencari agama tidak melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum raja'u ila ma'qulihim wa khawatirihim. Karena mereka ketika mencari agama, mereka kembali kepada akal mereka atau kembali kepada khawatir, itu kata-kata hati mereka, perasaan-perasaan mereka. Fa talabud dina min qibalihi. Maka mereka pun mencari agama dari sisi itu, ya, dari sisi akal dan dari sisi perasaan mereka. Fa idza sami'u syai'an minal kitabi was sunnah araduhu ala mi'yari uqulihim. Maka kalau mereka mendengar sesuatu dari Al-Qur'an dan Sunnah, mereka timbang dengan akal mereka, timbang dengan perasaan mereka. Fa in istaqama qabiluhu. Kalau ternyata cocok dengan akal mereka, cocok dengan hati mereka, perasaan mereka, mereka terima. Wa illam yastaqim fi mizani uqulihim radduhu. Akan tapi kalau ternyata Al-Qur'an dan Sunnah tidak sesuai dengan akal mereka, tidak pas, tidak sesuai dengan perasaan mereka, maka mereka tolak. Ya, fa ini tarru ila qabulihi harrafuhu bita'wilatil ba'idah wal ma'anil mustankarah fahadu anil haq. Dan jika ternyata mereka harus menerima dalil tersebut tidak mungkin ditolak, maka terpaksa mereka harus mentahrif dengan mentakwil, menyimpangkan dengan takwil-takwil yang jauh, dengan makna-makna yang aneh, ya. Fahadu anil haq, maka mereka menyimpang dari kebenaran, ya. Kemudian beliau menyebutkan, wa amma ahlul haq faja'alul kitab wa sunnah amamahum. Adapun ahlul haq, ahlus sunnah, mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah di hadapan mereka. Wa talabud dina min qibalihim, dan mereka tidak mencari agama kecuali Al-Quran dan Sunnah. Wa ma waqa'a lahum min maqulihim wa khawatirihim araduhu 'alal kitabi wa sunnah. Sebaliknya, apa yang terbetik di akal mereka, yang terbetik pada perasaan mereka, maka mereka timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Fa in wajaduhu muwafiqan lahuma qabiluhu. Kalau mereka dapati akal mereka atau perasaan mereka, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka terima, ya. Wa in wajaduhu mukhalifan. Akan tapi jika mereka dapati ternyata akal mereka atau perasaan mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, taraku ma waqa'a lahum, maka mereka tinggalkan wa aqbalu 'alal kitabi wa sunnah, ya, dan mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa raja'u bituhmah 'ala anfusihim, dan mereka yang mencurigai diri mereka, mungkin mereka yang tidak paham, mungkin mereka yang salah, bukan menyalahkan Al-Quran dan Sunnah. Ini manhaj al-istidlal, manhajul istidlal, manhaj dalam berdalil yang merupakan pembeda antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Ya, itu orang sufiyah, maka manhaj istidlal mereka sebagaimana kita jelaskan kemarin ada berasal dari berbagai macam di luar Islam, dan ada juga yang mereka berdalil dengan hal yang aneh-aneh yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin kita ingatkan kembali, ya. Kaum sufiyah ekstrim, ya.
sumber luar, sumber dari mereka. Sumber luar sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, mereka terpengaruh oleh aliran-aliran apa namanya, ajaran-ajaran India, ya. Kemudian juga ajaran-ajaran Buddha. Nah, ini seperti meditasi, ya. Kemarin sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ini seperti nirvana, ya. Kemudian yang paling parah adalah berkaitan dengan filsafat, terutama Platonis, ya, Aflutin atau Platonis, ya, yang kemarin kita sudah sebutkan apa namanya, al-faid al-ilahi, ya. Al-faid al-ilahi itu pensucian jiwa sehingga bersatu dengan alam semesta. Di antaranya masalah al-fana, ya, akidah fana, ya. Ya, akidah fana itu membersihkan jiwa sehingga ruh seakan-akan lepas dari jiwa kemudian bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sumber-sumber dari mereka sendiri, maka ini ada beberapa. Yang pertama al-kashf, ya. Al-mukasyafah, yaitu al-kashf, ya, atau mukasyafah. Bahasa gampangnya adalah penyingkapan, tersingkap, itu menyingkap. Menyingkap ini dengan berbagai macam metode, ya, bisa jadi misalnya dengan mereka ilmu laduni, ya. Ya, ilmu laduni langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketemu Nabi secara nyata, ya, dari Nabi dalam kondisi sadar, atau bisa jadi mereka terungkap dengan apa namanya, ketemu Khadir, ya, Nabi Khadir, ya. Nah, kemudian di antara sumber mereka adalah mimpi. Di antara sumber mereka adalah misalnya al-hawatif. Ini sering mereka sebutkan dalam buku-buku mereka. Itu adanya suara yang memerintahkan atau membenarkan. Al-Kashf bisa dengan Al-Wajid, ya, dan macam-macam. Nanti inilah sumber-sumber mereka sehingga mereka jadikan dalil untuk apa namanya, untuk menjalankan ibadah mereka. Yang sehingga tahu dari sini kesimpulannya, ya, sumber mereka bukan, ya, di antara juga yang keempat, hadis-hadis palsu. Sering mereka jadikan dalil hadis-hadis palsu, ya, yang sesuai dengan yang mereka bikin, yang sesuai dengan apa namanya, keyakinan mereka. Sehingga tahu bahwasanya sumber mereka bukan Al-Quran, bukan juga sunnah, bukan juga ijma, sebagaimana sumber kaum muslimin. Oleh karenanya terkadang dari sisi ini kita sulit nyambung juga, ya. Terkadang kita sulit nyambung juga dengan mereka karena mereka punya dalilan tersendiri, ya, mereka punya dalilan tersendiri sehingga mereka sering melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Akan kita buktikan nanti setelah ini. Yang ini semua mengakibatkan akibatnya banyak praktek-praktek ibadah mereka yang menyimpang dari syariat. Banyak mereka yang menyimpang dari syariat. Nanti akan kita sebutkan di antaranya yang menyimpang dari syariat, ya, seperti sebagiannya di antaranya akan kita sebutkan, misalnya sengaja tidak makan dan minum berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
bahkan bertahun-tahun. Dan ini kebanggaan bagi mereka, ya. Bertahun-tahun. Di antaranya misalnya sengaja mencela orang yang bekerja, mencela orang yang bekerja, bertakasub yang bekerja. Ya, misalnya di antaranya penyimpangan mereka juga tawakal yang salah, tawakal yang keliru dengan meninggalkan ikhtiar. Ikhtiar, tidak mau berusaha. Ya, ini mereka meyakini kalau orang berikhtiar berarti akidahnya keliru misalnya. Contohnya juga misalnya ketakutan yang berlebihan, ya, khauf zaid. Terhadap Allah. Sebaliknya misalnya di antara akidah mereka, ya, tidak takut kepada neraka. Kemudian tidak ingin masuk surga, tidak ingin, tidak merindukan surga. Bahkan mereka mencela kalau ada orang seperti ini. Ya. Ini contohnya. Contoh lagi di antara praktek mereka adalah misalnya as-sama' wa raqs. Itu dengar nyanyi-nyanyian, dengar majelis nyanyian dan joget untuk bisa mendekat kepada Allah dengan seperti ini. Kemudian membuat zikir-zikir sendiri. Zikir-zikir sendiri. Di antara juga misalnya adalah mengasingkan diri, menyendiri dalam goa, menyendiri, ya, berbulan-bulan, bahkan berpuluhan tahun, tidak mereka sebut dengan khalwat, ya, atau uzlah, ya. Ini di antara penyimpangan mereka. Coba kita ada berapa ini? 1. Itu masih banyak lebih daripada ini. Insya Allah nanti mungkin kita akan sebutkan. Ya. Inilah akibat dari ketika sumber agama mereka bukan dari Al-Quran dan Sunnah, maka timbullah hal-hal yang menyimpang dari mereka yang semuanya ini adalah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita akan menyebutkan contoh satu persatu insyaallah taala tentang penyimpangan tersebut. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya, ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita punya contoh yang sangat nyata Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada teladan yang baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, ya, fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan masalah agama. Fa alaikum bi sunnati, peganglah sunnahku. Wa sunnatil khulafar rasyidin, sunnahnya para sahabat. Adzu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah kesesatan, ya. Oleh karenanya Islam adalah agama yang samhah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bu'istu bil hanifiyyati samhah." Ya, aku diutus dengan bawa agama yang hanifiyah, yaitu agama yang jauh daripada kesyirikan, yang samhah, tidak ekstrim, tidak seperti ekstrimnya Yahudi, ya, demikian juga tidak terlalu ruhbaniyah seperti Nasara, ya. Tapi samha, agama yang mudah, yang logis, yang bisa cocok untuk seluruh zaman, ya, dan seluruh tempat Islam, ya, yang diutus dengan wasatiyah, dengan keadilan, ya. Nah, ini semua adalah Islam. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang misalnya seorang tidak mau nikah sebagaimana orang-orang Nasara,
Kalau seandainya boleh, para sahabat dulu mereka akan mengkebiri diri mereka supaya mereka bisa rajin ibadah. Tapi mereka Rasulullah SAW larang. Makanya ketika ada 3 orang datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ibadah Nabi ketika Nabi sedang di rumah, kemudian Aisyah menjelaskan, faka'annahum taqalluha, maka mereka seakan menganggap tidak begitu banyak ibadah Nabi, sehingga mereka kemudian menggunakan logika mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Nah, kita bagaimana? Kalau Nabi telah diampuni dosa-dosanya akan lalu dan akan datang, ibadahnya sekian, ya, maka misalnya ibadah Nabi 100, maka kita harus 1000, gampangnya demikian. Karena kita enggak terjamin, sehingga mereka akhirnya punya logika ibadah mereka harus lebih banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka pun punya ide. Salah satunya berkata, "Ini sa'asum wala uftir." Aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Ini sa'asum wala uftir. Aku akan puasa melulu, tidak akan berbuka. Yang satu berkata, "Ini usalli aqumul lail wala anam." Aku akan salat malam melulu dan aku tidak tidur. Ya, ingin banyak ibadah. Yang satunya lagi berkata, "Ini sa'atazilun nisa." Aku akan meninggalkan para wanita. Aku tidak mau menikah. Menikah mengganggu ibadahku. Maka hal ini sampai kepada Nabi SAW ketika Nabi mendengar tekad mereka, dan mereka niatnya baik. Niat mereka adalah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi SAW tegur, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Kalian yang mengucapkan ini dan itu. Rasulullah tegur, "Fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum." Aku ini yang paling bertakwa kepada Allah dan aku yang paling takut daripada kalian. Aku lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah. Tapi walakinni usalli wa anam. Tapi aku salat, aku tidur. Ya. Wa asmu aftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku, ya. Rasulullah ingatkan, ya. Jangan punya logika sendiri untuk beribadah, ikut hawa nafsu, ikut perasaan, enggak. Ya, makanya tadi Abul Mudzaffar As-Sam'ani mengatakan ahlu sunnah mereka menimbang perasaan mereka, menimbang logika mereka dengan Al-Quran dan sunnah. Ahlul bid'ah mereka menimbang Al-Quran dan sunnah dengan akal mereka, logika mereka dan perasaan mereka. Ya, terbalik. Nabi tegur 3 orang tersebut, tidak mengatakan, "Ayo semangat, kalian akan hebat, jadi orang hebat. Ayo sudah puasa aja, enggak usah berbuka. Oh, kamu sudah tidur, salat terus, enggak usah tidur. Oh, kamu enggak usah menikah." Ya benar, bagus. Enggak, Rasulullah tidak begitu. Rasulullah tegur satu persatu. Demikian juga hadis yang masyhur, ya. Ketika Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda, dia mendapati istrinya Salman mutabadzilah, pakai pakaian yang kurang rapi, dan itu bukan kebiasaan wanita-wanita dahulu. Wanita dahulu mereka pakaian rapi untuk menyambut kedatangan suami mereka. Maka Salman merasa ada sesuatu, kok ini istrinya Abu Darda tidak seperti biasanya sebagaimana wanita-wanita yang lain, kok pakai baju yang seperti itu. Maka dia berkata, bagaimana di mana Abu Darda, ya? Kenapa engkau begini? Kenapa engkau pakai baju seperti ini? Maka kata Ummu Darda, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Suamimu Abu Darda tidak butuh dengan saudaramu yaitu suamiku Abu Darda tidak butuh dengan dia. Artinya seakan-akan Abu Darda tidak memerlukan yang seperti tidak memerlukan dia sebagai seorang istri. Maka Salman sadar, akhirnya Salman nunggu Abu Darda datang, akhirnya ternyata benar Abu Darda malam hari sholat, siang hari puasa, sehingga istrinya tidak dia perhatikan. Sampai akhirnya ketika Abu Darda datang, kemudian dia hidangkan makan buat Salman. Kata Salman, "Saya tidak akan makan sampai kau makan." Kata Abu Darda, "Saya sedang puasa." Kata Salman, "Buka puasamu baru saya makan." Akhirnya Abu Darda buka puasa. Kemudian dia sengaja tidur di rumah Abu Darda. Di awal malam Abu Darda sudah ingin sholat malam. Kata Salman, "Belum saatnya, tidur dulu." Kemudian di malam bangun lagi yang kedua, di waktu kedua dia ingin sholat malam. Kata Abu Darda, Salman, "Belum." Ketiga sudah waktu yang ketiga, sudah lebih larut malam lagi, sudah menjelang subuh, baru kemudian lebih mendekat kepada subuh, baru kemudian Salman bangunkan Abu Darda, mereka sholat bareng. Setelah itu Salman kasih nasihat kepada Abu Darda, dia mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sungguhnya Rabbmu punya hak, ya. Wali jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu juga punya hak untuk istirahat, Rabbmu punya hak untuk beribadah. Ya, wali zawrika 'alaika haqqan. Kemudian tamumu juga punya hak. Wali ahlika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak untuk kau gauli, untuk kau mesrai. Fa'atiku ladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah masing-masing haknya. Abu Darda ketika mendengar nasihat Salman, dia masih perlu cross check dulu kepada Nabi. Maka salat subuh dia pergi kepada Nabi, dia sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, Salman bilang saya begini-begini. Apa kata Nabi? Shadaqa Salman. Benar Salman. Ya, benar Salman. Oleh karena para sahabat mereka bekerja. Para sahabat bekerja. Para sahabat bekerja, ada yang jadi orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar bekerja sehingga bisa berinfak dengan harta yang begitu banyak. Umar bekerja. Mereka bekerja sampai Umar
Bagaimana dalam hadis babu tanawub fil ilm, bab tentang ganti-gantian menuntut ilmu. Umar hari ini kerja, teman yang dengar hadis-hadis Nabi. Nanti malam mereka ketemu, Umar dikasih tahu. Besoknya Umar yang menuntut ilmu, saudaranya yang kerja. Jadi mereka bekerja. Ya, Islam adalah maksudnya agama yang bukan rohbani ya, seperti orang Nasara yang orang kalau mau jadi orang alim meninggalkan dunia, tidak nikah dan yang lainnya. Tidak, Islam tidak. Islam agama yang wasatiyah, moderat, yang tengah, ya, yang logis, yang mungkin bisa diamalkan. Saya pernah ketemu dengan salah seorang dari agama lain, ya. Kebetulan saya ngobrol dengan dia, undang makan, saya datang, saya ketemu, itu kawan beragama Hindu, dia bilang, kalau kita mau terapkan, semua ajaran kita nggak bisa terapkan secara nyata, ya, secara real, ya. Kita bilang, dalam Islam tidak, Islam alhamdulillah, ya, orang bisa mencapai derajat yang tinggi sebagai seorang kaya, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang miskin, ya, agama yang mungkin dikerjakan oleh semua orang dalam kondisi apapun. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, kaum sufiyah mereka punya metode untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan metode yang mereka buat, yang semuanya menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Yang semuanya menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang ingin kita jelaskan. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan metode kita. Fastaqim kama umirta. Ya, istiqomalah engkau sebagaimana kau diperintahkan, bukan dengan cara kita sendiri, tapi dengan cara metode yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi di antara ibadah yang dibanggakan oleh orang sufi, ya, adalah meninggalkan makan dan minum, ya. Mereka bangga kalau bisa lapar, ya, kemudian meninggalkan makan dan minum, ya, sampai mereka sebutkan bagaimana kisah-kisah mereka tidak mau makan yang enak, tidak mau, dan mereka menghindar dari makan yang enak, bahkan mereka tidak mau makan, ya, sebagaimana disebutkan dalam buku-buku mereka, ya. Contohnya seperti diriwayatkan dari di antara mereka, ya, seperti disebutkan dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ya. Tapi ini semua riwayat katanya dari mereka. Tapi ini ada sangat yang sahih. Tapi mereka sebutkan dalam buku-buku mereka bahwasanya Sahal bin Abdullah At-Tustari kana la ya'kulu at-ta'ama nayfan wa 20 yawman. Dia tidak makan sama sekali 20 sekian hari, ya. Bahkan disebutkan riwayatkan innahu kana ya'kul kullu 15 yawman. Dia hanya makan 15 hari sekali. Setiap 15 setengah bulan baru makan. Fa idza dakhala Ramadan, kalau tiba bulan Ramadan, lam yakun ya'kul syai'an ila yaumil Aid. Ya, maka tidak makan sama sekali sampai hari Lebaran. Subhanallah. Dan banyak yang menakjubkan, ya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan tidak makan saya bertahun-tahun, ya. Tidak makan sampai bertahun-tahun. Ini semua, ya, kalau kita baca seperti khurafat, ya, tapi mereka banggakan berbulan-bulan, ya. Contoh seperti karena ada seorang sufi di antara mereka dikatakan, ya, dia itikaf di sebuah tempat yang pintunya ditutup. Wa kana yamkuthu fiha sittata ashhur la ma'a wala ta'am. Dia menetap di tempat tersebut iktikaf, ya, tidak makan selama 6 bulan. Ya. Tidak makan selama 6 bulan, ya. Demikian juga katanya namanya Syekh Al-Jailani, ya. Ini semua belum tentu benar, ya, cuma diriwayatkan dari Sya'rani menukil dari Al-Jailani bahwasanya dia setahun tidak makan tidak minum serta tidak tidur, ya. Setahun tidak makan setahun penuh tidak makan tidak minum tidak tidur. Ini benar atau tidak ini seperti ini, ya. Demikian juga mereka meriwayatkan, ra'aitu insanan min as-sufiyah makatha 7 sinin lam yashrabil ma'. Aku melihat ada seorang dari kalangan sufiyah 7 tahun tidak minum air sama sekali. Ya, akhirnya ini ibadah seperti ini, ya. Apakah ini ibadah? Tidak makan tidak minum ibadah, ya. Disebutkan juga namanya Fariduddin Mas'ud yang wafat 664 Hijriah. Dia berkata, disebutkan bahwasanya dia berdiri di atas kakinya selama 20 tahun, tidak pernah duduk dan tidak pernah makan sama sekali. 20 tahun tidak pernah duduk, tidak pernah makan. Ini khurafat, tapi dalam buku-buku sufiyah tersebar cerita-cerita seperti ini, seakan-akan bahwasanya
makan atau kenyang adalah perkara yang haram ya. Banyak ya kalau saya membacakan. Ini saya ambil dari buku judulnya Dirasat fi Sufiyah. Ini buku karangan Ihsan Ilahi Zahir ya. Ihsan Ilahi Zahir ya. Seorang ulama India atau Pakistan, India yang wafat karena dibom kemudian dia meninggal, lantas jasadnya dibawa ke Arab Saudi atas permintaan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kemudian diwafatkan di Baqi rahimahullahu taala. Ihsan Ilahi Zahir ya. Lihat ini versi mereka, versi Allah Subhanahu wa taala apa? Allah mengatakan kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya? Ada makanan, kenapa kau haramkan? Ya. Tidak boleh makan enak, tidak boleh makan ini ya. Sampai di antara mereka ada yang mau meninggal ya. Kemudian dia ingin makan sesuatu. Kemudian enggak lah, saya sudah bertahun-tahun tidak makan ini, kenapa di penghujung saya harus makan ini? Dia ada makanan lezat, dia tidak mau makan. Siapa yang mengharamkan makanan lezat? Apakah Allah larang? Dalilnya. Bagaimana Anda berani mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya. La tuharrimu ya thayyibati ma ahallallahu lakum. Kata Allah, jangan kau haramkan apa kebaikan-kebaikan yang Allah halalkan bagi kalian, enggak boleh. Kita bukan rohbaniyah, kita bukan kerahiban, enggak. Ya, kita Islam, kita bukan orang-orang India yang kemudian melaparkan diri mereka sampai perutnya sampai habis seperti itu, kemudian menganggap itu suatu ibadah, kedekatan kepada Tuhan. Enggak, Rasulullah SAW makan enak juga. Rasulullah SAW makan rutop ya, korma. Rasulullah SAW makan onta. Rasulullah SAW makan kambing ya. Rasulullah SAW diundang makan, Rasulullah SAW datang ya. Rasulullah SAW makan sarit ya. Sarit itu daging dicampur dengan roti ya. Rasulullah SAW makan ya. Rasulullah SAW makan bitih, makan semangka dicampur dengan rutop ya. Rasulullah SAW makan zabat tamar, yaitu semacam Rasulullah minum susu ya. Rasulullah makan yang seadanya. Rasulullah SAW hidup tidak takalluf, tidak memaksa-maksakan diri, tapi kalau ada yang enak Rasulullah SAW makan. Rasulullah SAW kalau ada dihidangkan yang enak Rasulullah SAW minum air yang dingin ya. Sampai dia orang sufi mengatakan kami tidak mau minum air dingin. Di antara mereka beribadah kepada Allah dengan tidak mau minum air yang dingin. Kata mereka ini kenikmatan dunia, bisa mengganggu kekhusyuan, bisa mengganggu ketulusan, tidak mau minum air. Islam tidak mengajarkan demikian ya. Islam tidak mengatakan tidak mengajarkan demikian. Rasulullah SAW minum madu, Rasulullah SAW bahkan minum nabil ya. Nabil yaitu air yang dicampur dengan anggur dibiarkan ya, atau dicampur dengan korma ya. Rasulullah SAW makan dengan berbagai macam model makanan ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad tentang bagaimana petunjuk Nabi dalam makanan ya. Ya. Adalah kana hadihu sallallahu alaihi wasallam wasiratuhu fi ta'am la yaruddu mawjudan wa la yatakallaf mafqudan. Rasulullah SAW adalah orang dalam petunjuk beliau dalam makanan adalah beliau tidak menolak yang ada. Yang ada beliau makan dan beliau tidak berusaha payah untuk mencari yang tidak ada. Fama qurriba ilaihi syai'un min at-thayyibat illa akalahu. Tidak ada makanan yang baik didekatkan kepada beliau kecuali beliau makan. Illa an ta'afahu nafsuhu fayatrukahu min ghairi tahrim. Ada kecuali makanan yang beliau tidak bisa makan, beliau biarkan tanpa beliau haramkan. Seperti dhab ketika dimakan oleh Khalid bin Walid, Rasulullah SAW dihidangkan, Rasulullah SAW tidak mencela makanan, Rasulullah tidak makan, tapi Rasulullah SAW tidak mengharamkan. Wa ma abatu aman qad. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Wa akala al-halwa wal asal wa kana yuhibbuhuma. Rasulullah SAW makan yang manis-manis. Rasulullah SAW makan madu dan Rasulullah suka dengan yang manis-manis ya. Beliau akala lahmal jazur wal dha'n wad dajaj wal lahmal habara atau wal lahmal wahsh wal arnab. Beliau makan onta, beliau makan kambing, beliau makan ayam ya. Beliau makan kelinci, kemudian makanan laut, ta'amul bahar, ikan beliau makan. Beliau makan syawi yang dipanggang, beliau makan rutop dari korma, beliau minum susu ya. Beliau sawik yaitu tepung yang dicampur dengan daging. Wal asal bil ma, beliau campur air dengan madu ya. Dan banyak yang beliau makan ya. Beliau makan. Beliau makan al-kabid al-mashwiyah, makan hati yang dibakar ya. Beliau makan al-qadid, susu yang dikeringkan. Ya, disebutkan ya, beliau makan as-sarid bisamin yaitu as-sarid yaitu daging yang dicampur dengan kuah ya. Dengan gandum ya.
wa akal jubun, beliau makan keju ya. Dan banyak beliau wa akal khubz bizait, beliau makan roti dengan minyak ya. Ibnu Qayyim sebutkan banyak contoh dalam hadis-hadis ya. Ya. Terkadang beliau kelaparan, bukan sengaja untuk lapar, beliau kelaparan sampai beliau mengikat perut beliau dengan batu ya. Bahkan terkadang hilal lewat. Kalau lagi susah mau diapain? Hilal lewat 2 bulan tidak ada api dinyalakan di rumah beliau ya. Tapi kalau ada makanan beliau makan. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun mereka kaum Sufiyah, mereka memutarbalikkan kondisi. Yang hal-hal mereka haramkan, tidak boleh minum ini, tidak boleh makan ada yang tidak mau minum susu, ada yang tidak mau makan daging, ada yang ini semua ruhbaniyah. Ini metodenya orang-orang Nasara zaman dahulu ya. Seperti itu ketika mereka ingin mencapai kedekatan kepada Allah, mereka mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyimpangan kaum Sufiyah juga adalah tarkut takassub, yaitu sengaja tidak mau bekerja. Sengaja tidak mau bekerja ya. Mereka menganggap bahwasanya bekerja adalah perkara yang merupakan kemungkaran ya. Padahal terlalu banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk bekerja ya. Ya, seperti sabda Nabi SAW, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Ya, sungguhnya yang terbaik apa yang kalian makan adalah dari hasil pekerjaan kalian. Ya. Seperti Rasulullah memuji Nabi Daud, karena yakulu min amali yadih. Nabi Daud alaihissalam dulu makan dari hasil kerjanya sendiri. Ya. Rasulullah memuji orang yang pedagang, at-tajir, as-saduq, al-amin, wa an-nabiyyu siddiqin syuhada. Seorang pedagang yang jujur, yang terpercaya bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, la an yahtatiba ahadukum ya bihuzmatin ya, seorang cari cari kayu sendiri kemudian dia pikul, dia jual, lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang lain ya. Ya. Ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat di bulan Ramadan mereka bekerja. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan kisah Qais bin Sirim Al-Ansari radhiyallahu anhu yang bekerja di siang hari, kerja berat. Kemudian akhirnya ketika mau berbuka tidak ada makanan, kemudian dia tidur. Akhirnya tidak sempat berbuka, akhirnya dia kerja lagi besok sampai pingsan. Ya, akhirnya dia bekerja. Bahkan di bulan Ramadan mereka bekerja. Karena mereka tahu bahwasanya kerja adalah sesuatu yang baik ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Berjalan di penjuru muka bumi cari rezeki Allah Subhanahu wa taala suruh, ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat Jumat, maka bertebarlah cari rezeki. Rasulullah SAW dalam Al-Quran terlalu banyak Allah mengatakan wa anfiku, berinfak. Gimana kalau enggak kerja? Innallaha lam yumtir dhahaban, Allah tidak menurunkan hujan emas. Ini semua bagaimana mau kalau tidak bekerja? Ya. Bayangkan kalau umat semua tidak bekerja. Mana yang tidak ada dokter, tidak ada, kacau. Jadi Sufyan ini kalau berkembang menjadikan terbelakang. Makanya Sufyan disenangi oleh orang kafir yang ingin menghancurkan Islam. Mereka menyebarkan buku-buku Sufiyah. Karena orang kalau sudah kena racun Sufiyah tidak mau kerja, tidak dianggap itu kerja kurang tawakal lah, kurang inilah, ya. Saya tidak mengatakan semua Sufiyah ya. Saya mengatakan ini yang termaktub dalam buku-buku mereka yang menjadi pedoman mereka. Ya. Mereka berkata seperti perkataan Sahrawardi dalam bukunya Awariful Ma'arif, man talaba ma'asyan faqad rakana ila dunya. Siapa yang mencari pekerjaan ya maka dia telah condong kepada dunia. Ya. Subhanallah. Disebutkan Sarawardi dari Abu Yazid Al-Bustami, dikatakan kepada Abu Yazid Al-Bustami, "Mana raka nastaghil bil kasb?" Saya lihat kau tidak kerja wahai Abu Yazid. "Fa min aina ma'ashuka?" Dari mana kehidupanmu? Kata dia, "Maula yarzuqul kalb." Allah memberikan rezeki kepada anjing, kepada babi. Menurutmu dia tidak akan rezeki pada Abu Yazid? Sahrawardi juga berkata, "Idza kamula syughlus sufi billah wa kamula zuhduhu li kamali taqwahu bi hukmil waqti alaihi yatruku tasabbub." Ya. Kalau seorang sufi sudah sempurna kesibukannya dengan Allah, zuhudnya sudah sempurna, takwanya sempurna, maka dia akan meninggalkan ikhtiar. Dia meninggalkan ikhtiar. Banyak nukilan-nukilan ya. Tapi intinya ini menyelisihi syariat ya.
Justru syariat menyuruh seorang untuk bekerja, tidak berharap kepada orang lain, makan dari hasil kerjanya sendiri, apalagi bisa membantu orang lain. Bagaimana dia bisa bantu orang kalau dia tidak punya penghasilan? Makanya kalau sufi ini berkembang dengan metode seperti ini, maka akan hancurlah Islam, akan hancurlah Islam. Tidak ada ahli pengobatan, tidak ada dokter, tidak ada ini, tidak ada kacau. Ya, jadi makanan bagi negara-negara kafir yang zalim yang ingin menghancurkan Islam. Kemudian di antara ibadah yang mereka lakukan, ya, mereka begadang dengan sholat. Mereka tidak mau tidur, ya. Sebagian mereka bahkan bangga kalau tidak tidur, ya. Kalau tidak tidur di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah kita sebutkan hadis ketika ada seorang mengatakan, "Inni usallil lail wala anam." Aku akan salat dan aku tidak tidur. Maka Nabi tegur, ya. Dan Allah menyebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat tidur. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata. Dialah yang menjadikan bagi kalian malam sebagai pakaian dan tidur sebagai istirahat. Ya, Allah menjadikan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah dengan tidur. Lihatlah Nabi SAW, Nabi tidur, makanya disebut tahajud. Apa tahajud? Tidur dulu. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bangun di malam hari, kemudian Rasulullah SAW menghilangkan rasa kantuk dari matanya. Rasulullah berwudu, Rasulullah tidur. Rasulullah SAW tidur. Ini usolli wa anam, aku salat, aku tidur. Ya. Nabi Daud alaihissalam salat tidur. Apa kata Nabi SAW? Wa habbus salati ila Allah salatu Daud. Salat yang dicintai oleh Allah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Dia tidur setengah malam, kemudian sepertiga malam salat, kemudian seperempat malam tidur lagi. Dan itu disyariatkan. Nabi mengatakan alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian beramal yang kalian mampu. Jangan sampai orang menyangka bahwasanya tidak tidur adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sengaja tidak tidur. Ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan salah seorang dari tokoh sufi bahwasanya dari Abil Fawaris Syah bin Syuja' Al-Kirmani disebutkan annahu lam yanam li 40 aman, tidak tidur 40 tahun. Dia tidak tidur 40 tahun. Masih hidup, tidak tidur 40 tahun. Wa indama nama ru'ya Allah Subhanahu wa taala fi naum. Ketika dia tidur, maka dia lihat Allah dalam mimpi. Kemudian dia berkata, "Ya ilahi kuntu atlubuka bi sahri layali fara'aituka fi naum." Ya Allah, aku mencari Engkau dengan begadang. Ya, ternyata aku melihat Engkau dalam tidur, dalam mimpi. Maka Allah berkata, "Ya Syah, laqad adrakta fi naum bugyataka bi sahrika lail. Walau kunta nimta hunaka lama ra'aita huna." Engkau telah mendapatkan keinginanmu karena kau sudah begadang selama 40 tahun. Seandainya kau tidur waktu itu, kau tidak akan melihat aku di sini. Demikian juga Al-Ghazali menyebutkan dari seorang yang bernama Wahb bin Munabbih. Ini diriwayatkan bahwasanya dia berdoa kepada Allah agar dihilangkan tidur darinya. Maka dia tidak tidur selama 40 tahun. Ini bukan ibadah, ya ikhwan. Ini sufi yang menyampaikan cerita begini. Ini bukan ibadah. Ibadah tidak ada tuntutan ibadah untuk seperti ini. Siapa yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bardah meriwayatkan, dakhalat imra'atu Utsman bin Maz'un ala nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Utsman bin Maz'un menemui istri-istri Nabi, ya. Utsman bin Maz'un orang yang terkenal rajin ibadah. Fara'ainaha sayyi'atal hay'ah. Mereka dapati kondisi istrinya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu kurang rapi, ya. Maka mereka berkata, faqultu lahu ma laki? Ada apa dengan engkau? Ya. Fama fi Quraisyin rajulun aghna min ba'lik. Lihat, orang suamimu kaya banget, ya. Kenapa pakaianmu kok begini, ya? Maka dia berkata, malana minhu syai' amma lailuhu faqa'imun wa amma naharuhu fasaimun. Kami tidak dapat apa-apa dari suamiku. Suamiku itu kalau malam salat malam, kalau siang puasa. Ya. Begitu kegiatannya, tidak pernah nyentuh aku. Fadakhalna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarna dzalika. Falakihu faqala ya Utsman amalaka bi uswah. Maka istri Nabi pun lapor kepada Nabi. Ini Utsman bin Maz'un ibadah melulu, malam salat malam, siang puasa. Kapan mau nyentuh istrinya? Percuma istrinya pakai pakaian yang rapi, percuma.
Maka mereka lapor istri Nabi lapor kepada Nabi, maka Nabi panggil, ya Utsman, wahai Utsman, amalaka bi uswah? Tidakkah cukup aku menjadi teladan bagimu? Ya. Wa madzak? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tasumun nahar wa taqumul lail. Kau puasa siang hari, puasa melulu, malam salat malam terus. Inilah afal, benar aku melakukannya ya Rasulullah. Kata Nabi, la taf'al. Inna li ainika alaika haqqan. Jangan kau lakukan. Matamu punya hak untuk tidur. Wa inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu punya hak untuk istirahat. Wa inna li ahlika alaika haqqan. Dan istrimu juga punya hak. Fasalli wa nam wa sumu aftir. Maka salat dan tidur dan berpuasa dan berbukalah. Ya. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Di antara praktek yang salah juga dari para sufi, ketakutan yang berlebihan. Ya, sampai disebutkan mereka takut kalau mereka dirubah tubuh mereka menjadi anjing atau yang lainnya atau babi. Ya, mereka berkata, wa min akhlaqis sufiyah khaufum anna Allah Ta'ala yakhsifu bihimul arda. Jadi antara akhlak sufiyah yaitu takut kalau Allah benamkan mereka dalam bumi. Ya. Oleh karena diriwayatkan dari salah seorang sufi, dia berkata, ini la anzuru fil mir'ah kulla yaumin miraran. Aku tiap hari bolak-balik lihat ke kaca. Makhafata an yakuna qad iswadda wajhi. Aku khawatir wajahku jadi hitam. Ya. Ya, seperti itu. Jadi berlebihan. Ya, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi, seperti suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan disebutkan ada salah seorang sufi, dia selalu menangis sampai keluar darah dari matanya, ya. Kemudian ditanya, kenapa kau menangis sampai nangis darah? Qala khaufan min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Ahlussunnah wal Jamaah ibadah dibangun di antara khauf dan raja. Tidak boleh berlebihan pada satu sisi. Ibarat jadi ada namanya khauf dan raja dan mahabbah, itulah rukun ibadah. Seorang cinta kepada Allah dibarengi dengan rasa takut dan rasa berharap yang berimbang, tidak boleh berlebihan kepada salah satunya, ya. Kemudian di antara praktek salah daripada sufi, ya. Kalau kita dapati para sahabat dulu mereka tertawa, Nabi juga tertawa. Nabi tertawa, dalam banyak hadis disebutkan Nabi tersenyum, Nabi tertawa. Ada pengajian judulnya canda tawa Nabi SAW. Hadis-hadis bagaimana Nabi SAW tertawa. Rasulullah ada rasa takut, tapi bukan seperti itu. Sampai tidak berani melihat kepada cermin, sampai ke air mata darah, enggak seperti itu, ya. Para sahabat disebutkan, apakah mereka tertawa? Ketika ditanya seorang tabi'in tentang para sahabat, apakah para sahabat tertawa? Maka dikatakan mereka tertawa dan iman mereka setinggi gunung, ya. Setinggi gunung. Ya. Waktunya mereka tertawa, waktunya mereka senyum, waktunya mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyimpangan orang sufia berlebihan dalam tawakal, ya. Sehingga mereka tidak melakukan ikhtiar sama sekali. Mereka menganggap kalau ikhtiar adalah menunjukkan kelemahan, ya. Menunjukkan kelemahan. Seperti mereka berhaji tidak mau bawa apa-apa, ya. Mereka nekat, ya. Kalau ada yang haji bawa apa-apa berarti belum benar tawakalnya, ya. Ada cerita yang bisa saya bacakan, ya. Dari Abu Hamzah Al-Khurasani, dia berkata, aku suatu hari berhaji, sehingga aku di satu jalan tiba-tiba aku jatuh di sebuah sumur. Maka dalam hatiku aku ingin minta tolong, jatuh dalam sumur. Tapi aku tidak mau, kalau minta tolong berarti ikhtiar, tidak mau. Timbul dalam hatiku ingin minta tolong, tapi kalau aku minta tolong berarti aku ikhtiar. Tiba-tiba ada dua orang lewat dekat di mulut sumur. Ya, aku mau panggil, enggak lah. Enggak. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, mari kita tutup mulut sumur ini supaya tidak ada orang yang jatuh. Oh iya, benar ini lubang sumur, jangan sampai ada yang jatuh, kita tutup aja, ya. Maka ketika mereka mau tutup, saya mau berteriak karena saya lagi di dalam. Saya mau teriak, namanya ikhtiar, enggak boleh teriak. Aku berkata dalam diriku, asihu ila man huwa aqrabu minhuma. Enggaklah, aku berteriak kepada Allah saja. Saya enggak mau panggil mereka berdua. Ya. Akhirnya aku diam, dan benar akhirnya mereka tutup mulut sumur, kemudian mereka pergi. Maksudnya dia ingin jelaskan, saya tawakal luar biasa, saya tidak meminta tolong. Sampai akhirnya setelah lewat beberapa waktu, tiba-tiba aku mendengar bunyi sesuatu, ya, di mulut sumur, ya. Kemudian dia menurunkan kakinya, kemudian dia berkata, seakan-akan dia berkata, ta'allaq birijli, ya, seakan-akan dia berkata, pegang kakiku. Maka aku pun pegang kaki tersebut, aku keluar, ternyata ada hewan buas yang menyelamatkan aku. Tiba-tiba ada suara berkata, ya Abu Hamzah, kaifa tara najainaka minal halak bil halak. Wahai Abu Hamzah, lihat bagaimana kami bisa menolong engkau dari kebinasaan dengan kebinasaan, yang artinya
ditutup semua, akhirnya bisa selamat. Nah ini kalau orang baca seperti ini, kemudian dia nekat tidak mau ikhtiar, bisa mati ya. Islam tidak mengajarkan ini, Islam mengajarkan untuk ikhtiar, untuk berusaha. Ini malah meninggalkan usaha sama sekali. Bahkan kalau seorang berusaha disebut tercela tauhidnya. Ini ajaran sufiyah tidak benar seperti ini. Harusnya kalau dia tidak mau melakukan sebab, tidak usah pegang kaki hewan itu, harusnya dia biarin aja sampai keluar sendiri. Harusnya begitu. Ketika dia memegang kaki hewan tersebut untuk selamat, berarti dia sudah ikhtiar. Harusnya nggak usah. Kalau dia mau komitmen ya. Dan banyak ya riwayat-riwayat seperti ini. Lihat Rasulullah SAW, bagaimana tahu? Rasulullah SAW berusaha, Rasulullah SAW mau perang, Rasulullah SAW pakai baju perang double, pakai helm, Rasulullah SAW atur strategi, semuanya dengan usaha. Rasulullah mau hijrah aja pakai usaha nyewa penunjuk jalan orang kafir, siapkan onta, dikasih makan berbulan-bulan, disiapin semuanya. Ada penunjuk jalan, sembunyi dulu di Jabal Thawr, semuanya usaha. Ya, Islam yang logis ini enggak logis ya. Saya masalah makanan. Abu Hurairah bercerita, suatu Rasulullah SAW keluar, tiba-tiba ada Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah SAW berkata, apa yang akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah? Hadis riwayat Muslim ya. Apa yang buat kalian keluar di waktu seperti ini? Ya. Kenapa kalian berdua keluar? Qala al-ju', ternyata kami lapar ya Rasulullah. Kami mau cari makan. Kata Nabi, ana walladzi nafsi biyadi la akhrajani alladzi akhrajakum. Aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku keluar juga karena lapar seperti kalian. Kumu, ayo kita jalan bareng. Maka mereka pun Nabi pun datang kepada seorang dari Ansar. Ya, ternyata Nabi bertamu ke rumahnya, ternyata dia lagi tidak di rumahnya. Maka tatkala istrinya melihat Nabi datang, istrinya berkata, "Marhaban wa ahlan, selamat datang." Rasulullah bertanya, "Aina fulan, mana suamimu?" Lagi ngambil air ya. Tiba-tiba datang lelaki tersebut, kemudian dia melihat kepada Nabi dan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia berkata, "Alhamdulillah, ma ahadun al-yauma akram adhiyafan minni." Segala puji bagi Allah. Tidak ada yang paling mulia punya tamu seperti aku saat ini. Ya, maka dia pun membawa korma, kemudian dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, subhanallah. Nabi lapar, Nabi pergi bertamu dan dikasih makan, ya. Ya, kemudian dibawakan juga kambing, kemudian dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi makan, Nabi minum. Di antara usaha ya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi waktu kita tinggal sedikit ya. Kemudian di antaranya tawadhu yang berlebih-lebihan ya. Ya, di antara mereka berkata namanya tawadhu. Mereka menganggap siapa yang merasa yadhunnun at-tarafu 'alal kalb takabburan. Siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada anjing, itu adalah kesombongan. Harus lebih hina daripada anjingnya. Sampai di sini salah seorang dari mereka ketika berjalan sama anjingnya, ada jalan becek sama jalan bagus. Dia pilih jalan becek, anjing suka lewat jalan yang bagus. Kata dia, enggak, saya enggak mau merasa tinggi di hadapan anjing. Ini berlebihan seperti ini ya. Sampai di antara mereka ada yang sengaja mencuri. Disebutkan dia bangga, saya kemudian supaya menghilangkan tawadhu, saya mencuri, kemudian dipukul orang, dimarah-marahin orang untuk menghinakan dirinya agar bisa tawadhu. Allah mengatakan wala qad karramna bani Adam. Allah muliakan bani Adam. Siapa menyuruh kita menghinakan diri kita ya? Ya. Makanya disebutkan salah seorang sufi berkata, la yakunu sufi sufiyan hatta la tuqilluhu ardun wa la tudhilluhu sama wa la yakunu lahu qabulan indal khalq. Tidaklah seorang menjadi sufi sejati sampai bumi tidak menerimanya dan langit tidak menerimanya, sampai seorang pun tidak ada menerimanya. Ya. Jadi itu barunya tawadhu. Tentu ini juga tidak benar, ini tidak benar diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Contohnya mereka juga tidak berharap surga dan tidak takut kepada neraka jahanam. Bahkan mereka menghina kalau ada orang, nukilan banyak sekali ya. Tapi saya tidak bisa sebutkan karena panjang, waktu kita terbatas. Intinya mereka menghina kalau ada orang yang rindu surga, apa itu katanya? Ibadah pedagang. Kalau takut sama neraka, mereka mengatakan, "Ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Kalau saya beribadah kepadamu karena berharap surga, masukkan aku ke neraka." Ya. Dia tidak takut kepada neraka. Dia meremehkan kalau orang yang takut sama neraka, ingin surga itu apa itu anak-anak. Seperti disebutkan ketika ada seorang baca firman Allah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Buah-buah yang dipilih di surga, daging burung yang disukai. Apa kata seorang sufia, dia berkata apa? Nahnu idzan sighar. Kita ini berarti anak kecil dong. Senang kalau dikasih buah-buahan, dikasih burung. Jadi ngejek. Ini semua tidak benar. Para nabi seluruhnya ingin surga. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa
untuk dimasukkan dalam surga. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris neraka, pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, orang sufi, ya sama wa ya ardu ishhada anni ma khatara ala qalbi dzikrul jannah wan nar qat. Ya mislu Ibrahim al-Khalil. Bahkan ngejek, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, saksikanlah wahai langit dan wahai bumi, saksikanlah kalian berdua, tidak pernah terbetik dalam benakku sama sekali surga, dan tidak pernah terbetik dalam benakku sama sekali seperti neraka sebagaimana terbetik pada Ibrahim. Luar biasa ya. Bagaimana meremehkan Ibrahim alaihissalam dan menganggap remeh surga ya. Padahal Nabi dalam banyak doa minta surga banyak sekali. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian di antara yang menakjubkan, orang sufi mereka melakukan hal-hal yang haram di luar daripada syariat. Contohnya diriwayatkan dari mereka, ada di antara mereka yang minum khamar, dan mereka banggakan ya, seperti disebutkan orang sufi namanya Ainuddin, kana yashrabul khamr lailan wa nahar. Minum khamar siang malam. Ya, minum khamar siang malam ya. Kemudian juga misalnya disebutkan di antara karamat mereka ya, disebutkan yaitu Suryani al-Qusuri, kana qiblatul hajat wa ka'batas sa'irin wa talibin. Dia adalah kiblatnya kebutuhan, dan dialah Ka'bahnya para pemohon dan para peminta. Walam yakun yaqdi lahzatan bidun khamr. Tidak ada satu waktu pun tanpa khamr, selalu minum khamr. Jadi mereka bangga dengan khamr. Di antara mereka ada yang aneh masalah pakaian, ada yang pakai pakaian syuhrah, pakai pakaian supaya terkenal. Aneh, maksudnya bukan terkenal tapi aneh di antara yang lain. Padahal Rasulullah melarang. Siapa yang pakai pakaian syuhrah itu pakaian tampil beda, Allah akan membuat dia memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat. Mereka pakai pakaian syuhrah yang aneh-aneh. Di antara mereka ada yang menghalalkan harir, yaitu sutra, padahal diharamkan bagi laki. Di antara mereka ada yang telanjang bulat. Bahkan disebutkan oleh Sya'rani bagaimana salah seorang sufi berkhutbah dalam kondisi telanjang. Ada yang disebutkan di antara kakaromahnya telanjang bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya akhi, subhanallah. Ada di antara mereka yang bangga pakai cincin emas yang ada tulisan sesuatu di cincin emas tersebut. Laki-laki haram pakai emas. Kemudian di antara mereka adalah kesalahan mereka adalah meninggalkan manusia, kemudian masuk dalam goa atau dalam tempat, mematikan lampu berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, dan tidak akhirnya tidak sholat fardu, tidak sholat jamaah, tidak melakukan ibadah. Padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Islam apa, suruh apa? Kalau ada orang miskin, tolong. Gimana mau tolong orang miskin itu dalam goa? Kalau ada orang sakit dijunguk, gimana menjunguk ente dalam goa? Ente kunci pintu dalam rumah. Terus kalau ada orang meninggal disolati, ada diantar ke kuburan di jenazah, banyak sekali. Belum lagi sholat Jumat, sholat jamaah ke masjid, gimana mau dikerjakan? Bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh orang yang buta, ingin minta keringanan tidak sholat berjamaah, kata Rasulullah SAW, hal sami'tan nida, hal tasma'un nida, kau dengar azan? Kata dia iya. Kata Nabi, idzan fa'ajib, kalau gitu pergi ke masjid. Ini malah mereka menganggap untuk mencapai kewalian harus masuk ke dalam goa lah, harus masuk dalam tempat yang gelap kah, berbulan-bulan tidak bersendirian. Ya ini ibadahnya siapa seperti ini? Berkholwat kata mereka, ya, dan mereka banggakan hal tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.